Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Kakak berharap adik-adik tetap sukacita ya. Iya adik-adik, sekalipun kita masih harus tetap ibadah sekolah minggu di rumah masing-masing oleh karena pandemi virus corona saat ini, kita harus tetap sukacita memuliakan Tuhan dalam ibadah hari ini. Adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah hari ini. Persiapkan ya Alkitabnya, dibuka kitab Markus 8 ayat 27 sampai 30. Dan dibuat ya pembatas Alkitabnya, serta persiapkan persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan melalui gereja kita, oke? Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu hari ini, yuk persiapkan hati untuk beribadah. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan bernyanyi dengan sukacita, menyanyikan Mars Sekolah Minggu, Sekolah Minggu HKBP. Sekolah Minggu HKBP Golas ni rohadoi ai di pasaha tutuhani roha hamemetoni Sekolah Minggu ingot mai hono pangantini nabosoi atau ngarahon madongani tu Yesus Tuhatai. Sekali lagi ya. Sekolah Minggu HKBP Golas ni rohadoi ai di pasaha tutuhani roha hamemetoi Sekolah Minggu ingot mai hono pangantini naposoi anto marahon madongani tu Yesus Tuhatai. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa setia memberkati dan menyertai kita. Layaklah kita memuji memuliakan Tuhan atas kasih setianya kepada kita. Mari nyatakan pujian syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan buku ende Naik haholong aku Tuhan Yesusi. Naik haholong aku Tuhan Yesusi dan taring gonongku ale aleki ai holong rohana tidak danahi mansailas rohaku tunggu botloi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Haleluya, kita sama-sama mengucapkannya. Tunjukkan cara yang benar, memberi pujian padamu,
bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Adik-adik, layaknya kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan cara yang benar. Sebab Dia, Tuhan Allah kita yang maha benar dan maha pengasih. Ya, benar adik-adik. Layaknya kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, sebab karena kasih setianya sajalah kita boleh kembali berjumpa dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Adik-adik, sekarang kita nyatakan pujian syukur kita dengan menyanyikan Yesus kekasih jiwaku. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan genang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan, sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Nyanyi glory haleluya, nyanyi glory puji Tuhan. Nyanyi glory haleluya, glory puji Tuhan. Adik-adik, hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan pada ibadah sekolah minggu hari ini yaitu hukum Taurat ke-8. Yuk kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat ke-8. Jangan mencuri. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, kita selalu diingatkan akan hukum Taurat Tuhan, supaya kita tetap mengingat apa yang menjadi perintah Tuhan yang harus kita taati. Bener banget itu adik-adik. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap mengingat dan melakukan perintah Tuhan. Tentunya gak boleh lupa nih sama yang namanya kita tidak boleh luput dari dosa yang melanggar perintah Tuhan. Oleh karena itu kita membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Dan sebelum kita mengaku dosa dan meminta pengampunan, yuk sekarang kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan dengan menyanyikan Auso Asiroham. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan berdoa untuk memohon pengampunan dari Tuhan.
kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kami mengaku bahwa kami adalah orang berdosa. Karena itu, ampunilah dosa kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel dalam ibadah sekolah minggu hari ini dan sekaligus ayat hafalan minggu depan tertulis dalam Injil Markus 8 ayat 29. Yuk kita baca bersama-sama. Markus 8 ayat 29. Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Demikian firman Tuhan yang menjadi epistel dalam ibadah sekolah minggu hari ini dan sekaligus ayat hafalan minggu depan. Yuk kita sama-sama mengaminkan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar epistel ya. Sebagai anak-anak Tuhan, dalam situasi apapun kita harus tetap mengingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sehingga kita tetap berjalan di jalan yang dikehendaki Tuhan. Iya adik-adik, kita harus tetap mengingat perkataan Tuhan Yesus, yaitu firman-Nya. Oleh karena itu ingat ya, menghafalkan ayat hafalan minggu depan yang tertulis Markus 8 ayat 29. Oke adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan kidung pujian. Bangkit serukan nama Yesus. Bersama-sama dengan saudara seiman di seluruh dunia, marilah kita mengaku iman percaya kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan warta sekolah minggu pada hari ini. Nama minggu hari ini yakni minggu 11 setelah Trinitatis. Nah artinya ketritunggalan Allah. Dan minggu depan 30 Agustus 2020 kita masih ibadah di rumah ya. Jadi tetap sukacita ya adik-adik, oke? Adik-adik diingat ya menghafalkan ayat hafalan minggu depan yang tertulis di Markus 8 ayat 29. Oke? Demikianlah warta sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Pendeta. Iya adik-adik, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan meminta pimpinan Tuhan. Mari kita nyatakan, siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat, Yesus lihatlah umatmu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Ada sukacita untuk Tuhan? Tetap ada alasan bagi kita untuk bersukacita karena anugerah Tuhan besar bagi kita. Adik-adik, tunjukkan sukacitamu melalui kerinduan mendengar firman Tuhan. Yuk dibuka Alkitabnya. Tadi nas khotbah hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai 31. Tadi sudah dibuat pembatas Alkitabnya kan? Iya. Kakak baca untuk kita semua. Adik-adik di rumah mengikutinya demikian. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, cerita Alkitab hari ini adalah tentang pengakuan Petrus. Petrus yang mewakili murid-murid Yesus mengatakan tentang siapa Yesus menurut mereka. Sebelum Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya tentang penderitaannya, Tuhan Yesus bertanya tentang pengenalan murid-murid akan dirinya yang sesungguhnya. Kata Yesus, kata orang siapakah aku ini? Murid-murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan, oh Yesus adalah seorang dari para nabi. Yesus bertanya lagi kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Petrus mewakili murid-murid menjawab pertanyaan Yesus, engkau adalah Mesias. Lalu kata Yesus kepada mereka, Yesus melarang mereka dengan sangat keras
Jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Sebagaimana yang kita lihat di ayat 30 tadi. Adik-adik, kenapa ya kira-kira Yesus melarang mereka untuk memberitahukan tentang dirinya kepada orang-orang? Adik-adik, pengakuan Petrus tentang Yesus yang adalah Mesias itu benar. Tapi belum tentu loh Petrus mengerti dan memahami pengakuannya itu. Mungkin saja itu pengakuan dengan persepsi pemahaman pribadi sesuai dengan yang dipikirkannya. Maka jika sesuatu yang belum tentu dimengerti dan dipahami itu diberitahukan, maka yang disampaikan itu akan salah dipahami oleh orang yang menerima berita itu. Karena kenapa? Karena pada saat itu Petrus punya persepsi atau pemahaman politis tentang Yesus yang adalah Mesias. Petrus memiliki persepsi pemahaman bahwa Mesias yang akan menyelamatkan mereka dari penjajahan Romawi. Petrus berpikir dengan Yesus bangkit menjadi raja bagi bangsa Yahudi sebagai panglima perang yang gagah perkasa, maka mereka akan bebas, selamat dari penjajahan Romawi. Hal itu terbukti loh adik-adik ketika Yesus memberitahukan tentang penderitaannya, tentang kematiannya di kayu salib, menyelamatkan, membebaskan umat manusia yang bisa kita baca di perikop berikutnya di ayat 32b itu. Petrus menjawab menanggapi pernyataan Yesus memberitahukan tentang penderitaannya dengan mengatakan bahwa Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Tahu enggak adik-adik? Sikap Petrus itu dimarahi oleh Yesus dan mengatakan pada Petrus, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Itu yang dikatakan oleh Yesus di ayat 33. Petrus memiliki persepsi pemahaman yang salah tentang pengakuannya akan Yesus yang adalah Mesias. Tahukah adik-adik apa itu arti Mesias? Pernah adik-adik membaca kamus Alkitab yang ada di ujung Alkitab kita ini? Dalam kamus Alkitab dikatakan bahwa Mesias itu sama dengan Kristus. Kristus itu terjemahan Yunani dari kata Ibrani Mesias atau Al-Masih. Pernah dengarkan Al-Masih? Yang artinya yang diurapi oleh Tuhan. Karena dialah yang dipilih oleh Allah menjadi penyelamat dan Tuhan bagi dunia. Adik-adik, jika ditanyakan nih ke adik-adik pertanyaan yang sama seperti halnya yang ditanyakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah aku ini? Adik-adik, menurut apa kata orang? Siapakah Yesus itu? Mungkin ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ada juga yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Ada pula yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah tabib yang ajaib. Tetapi, apa katamu? Siapakah Yesus itu? Adik-adik, siapakah Yesus itu dalam hidupmu? Pasti semua adik-adik akan mengatakan pengakuan bahwa Yesus itu adalah Mesias yang diurapi dan dipilih oleh Allah untuk menyelamatkanku dari hukuman dosa dengan mati di kayu salib. Apa benar? Adik-adik mengerti dan memahami pengakuan yang adik-adik nyatakan itu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku yang mati di kayu salib untuk menebus dosaku dan menyelamatkan aku? Yuk, kita saksikan dulu yuk cuplikan video tentang pengorbanan Yesus di kayu salib supaya kita lebih memahami dan memaknai arti pengorbanan Yesus. Kita saksikan yuk. Salibkan dia. Ya, salibkan dia. Kamu dia. Dia tidak melakukan apa-apa. Dia adalah Mesias. Ayo minggir kamu. Ini lagi minggir. Tinggalkan tempat ini. Mundur. Ayo mundur semua. Dia tidak akan dibunuh, kan? Ayo bangun. Kalian minggir. Kamu.
Siapa namamu? Simon dari Kirene. Sini kamu. Mundur kamu. Hei, kalian mundur semua. Sini, ayo sini, ayo, ayo cepat, ayo pergi, hei, kau pergi sana, ayo. Lepaskan talinya. Ampuni mereka, Bapa. Mereka tak tahu apa yang mereka perbuat. Orang lain ia selamatkan. Biarlah ia selamatkan dirinya. Ya, jika kau Mesias, selamatkanlah dirimu. Turunlah dari salib. Tunjukkan salah satu mujizatmu. Tulisan apa itu ya? Raja orang Yahudi. Kalau ia raja, kenapa ia dianiaya? Aku tak tahu. Yonatan, menurutmu kita ada apa? Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku.
Apa benar adik-adik memahami dan memaknai arti pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus dan menyelamatkanmu dari kuasa dosa dan maut? Jika benar, adik-adik telah memahami dan memaknai arti pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus dan menyelamatkanmu dari kuasa dosa dan maut, maka adik-adik yang adalah anak-anak Tuhan akan hidup sebagai anak-anak terang. Masih ingat kan khotbah tanggal 2 Agustus 2020 kemarin di Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Kemudian jika adik-adik benar anak-anak Tuhan, maka adik-adik akan berjalan dalam terang Allah. Akan tidak berjalan dalam kegelapan, tapi hidup di dalam terang Injil Kristus. Sebagaimana katakan di Yohanes 8 ayat 12 itu. Sebagai anak-anak terang tidak lagi hidup dalam kegelapan, tidak hidup dalam dosa. Tetapi adik-adik akan hidup dalam kebenaran sebab kita adalah anak-anak Allah yang adalah terang. Masih ingat khotbah minggu lalu? 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 11? Ya pasti ingatlah ya. Adik-adik, sikap hidup dan perbuatan kita sebagai anak-anak terang itulah yang menjadi kesaksian kita kepada dunia. Supaya semua orang tahu bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang diurapi oleh Allah untuk menyelamatkan kita umat manusia dari dosa dan kematian. Adik-adik, yuk kita nyatakan pengakuan dan kesaksian kita akan Yesus adalah Mesias penyelamat kita dengan menyanyikan lagu pujian. Semua orang harus tahu. Adik-adik pasti pernah menyanyikan ini ya, tapi kita kembali menyanyikannya bersama-sama. Semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, Yesus Kristus, Kristus anak domba Allah yang menanggung dosaku. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu yang nyata dalam hidup kami. Saat ini kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama dalam ibadah hari ini. Ya Tuhan memberkati kami untuk boleh menikmati Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Sekalipun kami mengalami pandemi virus corona saat ini yang mengharuskan kami harus ibadah di rumah masing-masing. Biarlah tetap sukacita kami. Berkati Tuhan kami dalam menjalani hidup kami. Berkati studi kami anak-anak-Mu, berkati papa dan mama, berkati kakak abang guru sekolah minggu, berkati amang inang pendeta, berkati amang inang sintua, semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini, karena Tuhan memberkatinya. Semua yang kami kasihi, biarlah dalam perlindungan Tuhan kami serahkan Gereja HKBP Perumnas 2 dalam tangan Tuhan. Demikian juga bangsa kami Indonesia, biarlah dalam perlindungan-Mu. Dan kami juga memohon untuk pemulihan dunia ini dari virus corona, karena Tuhan memberi kami kekuatan untuk menjalani hari-hari kami bersama dan di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, yuk kita respon firman Tuhan dengan menyanyikan buku nyanyian HKBP. Semua orang harus tahu, kembali kita nyanyikan, dan di sini kita menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Semua
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Ucapan ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, dia tidak akan jalan ke kegelapan, melainkan dia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ayat 12. Maka Yesus berkata
kepada orang banyak katanya. Akulah terang dunia. Siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mendapatkan terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Katanya, akulah terang dunia. Karena siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata di hadapan orang banyak, Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa yang ikut aku, ia tidak akan masuk ke dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup.